ini adalah ulama yang sangat besar, maka sampai hari ini sejarah tetap menulisnya sebagai orang-orang yang soleh. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi ketika orang berbicara tentang Ibnu Mubarak, orang tertuju kepada ayahnya. Ayahnya adalah seorang ulama yang namanya Mubarak. Ayahnya hanya seorang budak awalnya, Pak. Dia bekerja di sebuah kebun, kerjanya hanya menjaga sebuah kebun delima. Layaknya seorang budak bekerja kepada tuannya, maka apa yang diperintahkan tuannya, maka itu yang dilakukan. Satu ketika sang tuan datang ke kebunnya, kemudian dia bertanya kepada Mubarak, "Ya Mubarak, ambilkan saya beberapa delima yang manis, karena saya memiliki tamu spesial hari ini." Maka dengan semerta ketika itu Al-Mubarak mencari yang namanya buah delima. Disajikan ke depan tuannya, tetapi begitu tuannya memakannya, apa yang dirasakan? Buah delima yang manis diharapkan, asam yang dirasakan. Ia tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Al-Mubarak. Kemudian dia panggil, kemudian dia katakan, "Saya dari tadi menyuruh kamu untuk mengambil buah delima yang manis, bukan yang asam." Maka Mubarak ketika itu pergi lagi ke pokok demi pokok. Diambilnya buah demi buah, kemudian dibawanya kepada tuannya. Apa yang terjadi? Yang kedua ini juga Bapak demikian juga dirasakan. Sehingga sampai ketiga kalinya, sang tuan ketika itu marah kepada Mubarak. Dia katakan, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana rasanya delima?" Sang Mubarak ketika itu, "Ya Tuan, saya memang sudah bekerja lama dengan Tuan, tapi sampai hari ini saya tidak pernah merasakan buah delima." "Apakah engkau tidak pernah memakannya?" "Tidak." "Maka karena tidak pernah saya memakan buah delima, maka sampai saat ini pun saya tidak tahu rasanya." "Apa yang dikatakan Tuan? Mengapa engkau tidak pernah merasakan buah delima? Bukankah Tuan mempekerjakan saya di sini hanya untuk menjaga kebunnya? Dan sejauh ini Tuan belum pernah menyuruh saya untuk memakan buah delima." Maka Bapak Ibu yang berbahagia, rupanya itu yang lahir dari seorang ulama yang bernama Abdullah Ibnu Mubarak. Karena sesungguhnya ayahnya laki-laki yang soleh, yang tidak pernah masuk walaupun hanya sebutir dari apapun makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, satu ketika sang tuan kembali datang ke kebunnya. Kemudian dia bertanya ke Mubarak, "Ya Mubarak, sesungguhnya saya punya anak perempuan. Kalau menurut pendapatmu, kepada siapa saya akan menikahkannya?" Ketika itulah Mubarak mengatakan, "Ya Tuan, sesungguhnya orang-orang jahiliyah dulu, kalau mereka ingin mencari menantu bagi anaknya, maka mereka akan mencari sisi nasabnya. Keturunan yang baik, nasab yang elok. Wa kanal yahud lil mal." Kemudian dia katakan, sementara orang-orang Yahudi, "Ya Tuan, kalau ia mencari menantu, maka dia akan cari orang-orang yang kaya. Wa kana nasara lil jamal." Sementara orang-orang Nasrani, kalau dia mencari menantu itu, dia katakan, maka dia akan menengok bentuk rupanya. Wa kana hadzil ummah, dia katakan, tetapi adalah umat ini kana lid-din, maka sesungguhnya mereka mencari jodoh atau menantunya adalah orang-orang yang beragama. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Tak lama setelah itu, sang tuan itu menengok di kampungnya siapa yang pantas untuk dijadikan menantunya sesuai dengan rekomendasi Al-Mubarak. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia lihat tidak ada orang-orang yang sekelas Al-Mubarak, akhirnya dia menikahkan anak perempuannya dengan penjaga kebun yang soleh itu Al-Mubarak. Maka lahirlah seorang anak yang akhirnya menjadi ulama yang bernama Abdullah Ibnu Mubarak, yang hari ini orang sebutnya Ibnu Mubarak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa hikmah dari kisah ini? Adalah mengajarkan kita sebuah kejujuran. Tidak ada jalan keselamatan kecuali kita melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian menjadi orang jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu kata Rasulullah akan mengantarkan kalian kepada surga. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mubarak tadi, mungkin kalau hari ini jauh berbeda. Ketika ada orang bekerja di kebun, sebelum dia jual maka ia akan makan dulu. Seorang tukang yang bekerja pada tuannya, maka memperbaiki rumah. Ketika pulang mungkin dia bawa seng, atau dia akan mengambil barang-barang yang mungkin bagi tuannya tidak berfaedah tanpa izin. Dan itu kadang-kadang menjadi kebiasaan yang dianggap biasa saja. Tapi di sisi Al-Mubarak apa yang dikatakan? Dia tidak pernah lagi yang namanya memakan apapun yang ada di kebun itu dengan alasan sang tuan itu belum pernah menyuruhnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sifat kejujuran yang luar biasa hari ini sulitnya. Kalau Bapak lihat KPK ketika semester awal tahun 2022 itu mengatakan ada 65 kasus yang diselidiki.
Dan uang yang diselamatkan dari hasil korupsi itu hari ini untuk tahun 2022 sudah sampai 313 miliar. Mengapa demikian? Karena orang tidak memikirkan, Pak. Maka dulu ada seorang tabi'in lain yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Satu ketika Sufyan Ats-Tsauri itu dengan sebuah kalimat yang luar biasa dia mengatakan, seandainya kalian memiliki 70 dosa, kemudian Anda menghadap dengan Allah, dia katakan ahwanun alaika, itu lebih mudah dari kepadamu ketimbang kamu membawa satu dosa, tetapi dosa itu bainaka wa bainal ibad, antara dirimu dengan orang lain. Ketika para orang bertanya, apa yang kau maksud ya Syekh? Apa yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri? Kalau kita Pak mati bawa dosa 70, tapi dosa itu hanya gara-gara kita lalai beribadah, di akhirat nanti bisa jadi Allah akan mengampuni, karena memang Allah memiliki sifat pengampun lagi penyayang dan tidak sebegitu sulit. Tapi yang dia katakan, kalau saya punya masalah dengan bapak ini, kemudian di dunia tidak selesaikan, ada haknya saya ambil, kemudian nanti sampai ke akhirat, maka urusan saya dengan Allah tidak selesai sampai urusan saya dengan bapak itu harus diselesaikan dulu. Maka apa yang terjadi? Saya akan mencarinya. Kemudian kalaupun saya ketemu, apakah dia memaafkan? Kata Sufyan Ats-Tsauri, nggak mungkin. Karena ketika di akhirat masing-masing orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Maka kalau ada orang yang pernah menzaliminya, dia minta agar amal ibadah orang itu dipindahkan sebagai konsekuensi kompensasi kezaliman yang pernah dilakukan. Maka inilah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kalian menghadap Allah, dia katakan, 70 dosa yang kalian bawa, ahwanun alaika, itu lebih ringan daripada kalian membawa satu dosa ke hadapan Allah, tapi dosa itu adalah antara engkau dengan hamba-hamba yang lain. Maka sidang jemaah yang berbahagia, dulu ada seorang ketika itu meminta agar Abdullah bin Umar menuliskan sebuah ilmu kepadanya. Di dalam balasan maka ketika itu Abdullah bin Umar mengatakan, innal ilma katsir, sesungguhnya ilmu itu banyak. Tapi setelah itu Umar mengatakan, seandainya kamu bisa, pertama kata Ibnu Umar, jangan engkau pernah menumpahkan darah orang lain. Yang kedua dikatakan, kosongkan perutmu dari harta mereka. Yang ketiga, jaga lisanmu agar tidak menjatuhkan martabat orang lain. Yang keempat kata Abdullah bin Umar, jangan engkau keluar dari jamaah ataupun jangan melakukan makar. Maka sidang jemaah yang berbahagia, rupanya inilah yang harus kita hadapi hari ini, Pak. Di tengah banyaknya kebutuhan hidup, tingginya rasa konsumtif, sehingga banyak di antara kita yang kadang-kadang terlupa diri sehingga mereka tidak jujur. Masalahnya apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, seorang pedagang yang hari ini mengurangi timbangnya hanya 1 on, kemudian berapa banyak orang yang dizalimi. Kemudian nanti mungkinkah dia bisa mencari orang itu satu persatu di akhirat, kemudian dia minta maaf atas sebuah kezaliman yang pernah dilakukan. Maka berhati-hatilah